Hai teman-temannya Velin, apa kabar teman-teman? Hari ini aku rencananya mau jualan takjil keliling desa di desa terdingin di Indonesia Raya ini. Oh ya teman-teman, aku juga mau ngomong kalau misalnya video ini mengandung giveaway. Jadi giveaway-nya adalah kalian tinggal cari emoticon ini, ada berapa emoticon ini berada di satu video. Yang jawabannya benar nanti akan aku pilih untuk menang giveaway-nya. Nah, giveaway-nya menang kalian bisa dapat 500.000 untuk 2 orang pemenang yang nanti akan aku DM secara langsung di Instagram. Nah, jadi jangan lupa teman-teman kalian follow dulu Instagram aku di sini namanya Ciao Velin, subscribe dan like video ini, tonton video ini sampai habis, jangan sampai salah biar kalian bisa tahu berapa ada emoticon ini di dalam satu video. Hari ini teman-teman aku mau bikin takjil namanya adalah kue mutiara. Nah mungkin beberapa dari kalian kayak nggak pernah melihat kue ini sebelumnya. Jadi aku bakal praktek sekarang. Pertama kita masak dulu mutiaranya teman-teman di air yang mendidih ya. Masak mutiaranya 50 gram. Kalau kalian tidak pernah masak mutiara sebelumnya teman-teman, nah masak mutiara ini agak berbeda ya, kayak masak jelly pada umumnya. Jadi kalau sudah 10 menit dimasak, ini harus timer beneran 10 menit ya. Nanti hasilnya itu akan masih kayak bola-bola gitu dan tidak seperti mutiara yang kita harapkan. Nah kalau sudah begitu kalian jangan panik, karena setelah 10 menit matikan kompornya lalu kita diamkan di dalam air rebusan kurang lebih 30 menit sampai dia mengembang dengan sempurna dan juga warnanya jadi agak-agak transparan. Teman-teman, mutiara itu tidak boleh warnanya putih. Kalau misalnya masih putih seperti yang kalian ada beberapa di sini, ini berarti tidak boleh masuk alias belum matang. Mutiara yang matang itu nanti warnanya akan transparan atau translucent seperti ini. Mutiara yang sudah jadi wajib disaring ya, karena kita tidak perlu airnya, kita hanya perlu mutiaranya saja, jadi harus disaring. Saring sampai airnya teman-teman tidak ada lagi di mutiaranya, jadi mutiaranya kering, benar-benar kering. Mutiaranya sudah jadi teman-teman, sekarang kita akan bikin lapisan keduanya. Adonannya ini kita bikin dari tepung-tepungan. Yang pertama kita masukkan adalah 100 gram tepung beras. Masukkan semua ya, diikuti dengan tepung tapioka 50 gram. Dan yang terakhir ada 125 gram gula pasir. Teman-teman, ini kita pakai setengah resep. Kalau kalian mau pakai satu resep, nanti semua resepnya tinggal dikali 2 aja. Jadi nanti kalian gampang hitung-hitungannya ya. Nah, bubuk-bubuk lain yang nggak boleh lupa dimasukkan adalah 1 sendok teh garam dan vanili bubuk secukupnya. Kalian boleh pakai vanili cair, tapi ingat kalau kalian pakai vanili bubuk, rasionya harus lebih sedikit daripada vanili cair. Karena vanili bubuk ini rasanya lebih pekat. Kalau nanti terlalu banyak, adonan kue kalian rasanya pahit. Santan yang aku pakai di sini itu santan kental, santan kara kental teman-teman yang ada di kemasan. Kalau kalian mau pakai kelapa asli juga tidak masalah. Kita pakai sekitar 350 ml, semuanya langsung masuk ke dalam adonan tepung-tepungan ya. Selanjutnya tambahkan air secukupnya ya. Ini sebenarnya bukan air santan, air mineral, cuma ada sisa-sisa santannya tadi. Tambahkan 100 ml kurang lebih aja. Aduk sampai rata, sampai tidak ada tepung yang menggumpal ya teman-teman. Seharusnya pakai whisk aduknya atau gontang gitu. Cuma karena lagi nggak ada, jadi aku pakai spatula seperti ini. Konsistensinya harus cair kayak air dicampur tepung sedikit gitu ya. Tidak boleh ada yang menggumpal ya teman-teman. Jadi semuanya ini harus tercampur dengan rata. Aku ingat banget, aku sebenarnya dulu pernah makan kue ini waktu di pasar tradisional dan aku tuh suka banget. Terus aku nyari-nyari deh resepnya dan aku nyoba trial dan error 3 kali mungkin untuk resep ini. Jadi resep yang aku bagiin ke kalian ini adalah resep yang paling akurat dari trial dan error yang aku udah nyoba 3 kali ya buat nyari-nyari resepnya. Selanjutnya adonan yang sudah jadi tinggal disaring, kita bagi untuk 2 wadah, dikira-kira aja ya teman-teman. Jadi ini untuk wadah pertama, kita saring dulu, lalu kita campur dengan perisa pandan dan pewarna warna hijau tua untuk di wadah pertama. Dari adonan pertama kita masukkan setengahnya sisa ke dalam wadah kedua, yang ini akan dicampur dengan mutiara. Mutiaranya kita masukkan ke dalam adonan putih. Aduk mutiaranya ke dalam adonan putih sampai semuanya tercampur dengan rata. Kalau sudah berarti ini sudah selesai adonan kedua kita.
Cetakan yang aku pakai ya teman-teman ini penting. Jadi kalau misalnya kalian membuat kue ini alias kue mutiara, cetakannya harus dipilih. Nah, pastikan cetakan kalian ini bagian bawahnya tidak banyak model dan bentuk desainnya seperti yang ini. Karena nanti takutnya jadinya jelek banget gitu. Kalau misalnya mutiaranya ada yang nyangkut atau lengket. Nah, maka dari itu aku lebih suka pakai cetakan yang modelnya seperti ini, yang bagian bawahnya ini tidak banyak desainnya. Nah, ini adalah cetakan yang akan kita pakai yang bentuknya hati. Kita cuma pakai 1 sendok kuah sayur ya teman-teman, karena memang aku nggak mau terlalu tinggi, nanti hasil jadi adonannya. Pastikan di setiap sendokan ya teman-teman, kalian itu memastikan rasio antara mutiara dan juga airnya seimbang. Jadi mutiaranya juga nggak terlalu sedikit dan airnya tidak terlalu banyak. Siapkan dandangnya ya teman-teman, diisi sama air. Kalau teman-teman punya dandang, kalian kan sudah lihat ya di sini itu ada semacam garis. Nah, isi airnya sampai di batas bawah garisnya. Airnya sudah mendidih, jadi sekarang aku masukkan cetakan yang berisi adonan ke dalam dandang. Masak kurang lebih 10 menit, baru nanti kita angkat untuk membuat lapisan keduanya. Nah, ini sudah 10 menit teman-teman, waktunya aku buka dulu dandangnya. Nah, kalau memang dia sudah agak kelihatan mengeras ya seperti ini dan dia tidak lagi kayak air, berarti sudah siap untuk dimasukkan adonan yang berwarna hijau. Lagi-lagi untuk yang hijau aku cuma tuang 1 sendok sayur. Kalau sudah masukkan semua yang hijau, kita tutup dan kita masak kurang lebih 20 menit. Sudah 20 menit teman-teman. Oh, udah matang, udah jadi. Bagian atasnya berlubang-lubang seperti martabak manis gitu. Sekarang yang sudah jadi kita angkat, lalu kita sisihkan ya teman-teman. Nah, ini menunggu dingin, baru nanti langsung kita bisa untuk buka dari cetakannya. Wow, cakep ya. Warna hijaunya ternyata lebih tua setelah kita kukus. Teknik ngasih keluarnya ya teman-teman, ini aku lagi debus banget, panas. Tapi ini teknik cara ngasih keluarnya biar cepet ya. Jadi bagian pinggir-pinggirnya ini kita dorong dulu ke dalam, nah sampai dia bisa kayak terlepas dari cangkangnya ya, dari cetakannya. Itu kenapa kita kalau waktu ngasih minyak harus lumayan banyak. Kalau sudah begini, kita tinggal siapkan tangan, lalu kita turunkan begini. Selesai. Sebelum dikemas, pastikan semua kuenya dingin dulu ya, biar mikanya nanti nggak leleh. Jadi deh, kue mutiara semuanya sudah masuk ke dalam wadahnya, ke dalam plastik. Sekarang waktunya untuk di staples. Aku staplesnya 1 aja biar nggak buang-buang staples juga dan lebih cepet satset. Yang penting aku tahu dia nggak bakal lepas dari ininya ya, plastiknya ya. Sebelum lanjut ke resep kedua, teman-teman, aku juga mau cerita sedikit ya. Jadi kenapa kok tiba-tiba aku itu kepikiran untuk bikin takjil, terus mau jualan juga, ini kenapa gitu. Jadi belakangan ini di kerjaan aku lagi ada layoff. Banyak orang-orang yang dipecat dari pekerjaan dan juga nama aku itu on the line. Jadi nama aku itu lagi dalam antrian untuk dipecat gitu ya. Jadi aku udah dikasih tahu bahwa ini bulan terakhir aku untuk kerja. Jadi rencananya nanti teman-teman, karena ini bulan terakhir aku untuk kerja, aku juga harus memenuhi kebutuhan hidup aku sendiri. Makanya aku kepikiran untuk berjualan takjil gitu ya. Jadi kalau nanti kalian juga mau pakai resep yang semua aku sharing untuk berjualan takjil, pakai aja teman-teman. Karena semua takjil-takjil yang aku tunjukin ke kalian ini juga akan aku jual dengan sendirinya. Jadi resepnya juga udah approve. Ingat ya, aku cerita seperti ini bukan ingin membagi kesedihan atau pengen cerita yang enggak-enggak.
Tapi di sini aku juga mau ngomong bahwa aku masih semangat buat kerja, aku nggak berhenti aja dari kerjaan korporat aku tetap semangat. Kita cari cara lain untuk mendapatkan uang. Nah, kita lanjut teman-teman untuk bikin resep kedua. Resep kedua ini dulu waktu bazar sekolah aku juga sudah pernah bikin, namanya bubur sumsum. Ini aku nyari sampai di HP lama aku, resep bubur sumsum aku yang zaman dulu. Kita masukkan 250 gram tepung beras putih, lalu diikuti dengan santan. Pakai santan kental aja, ini 500 ml. Terakhir biar ada rasa-rasa asin-asin gurih, kita masukkan 1 sendok teh garam. Aku sengaja ya teman-teman masukin airnya terakhir jadi bisa ditakar dan bisa dikira-kira. Ini air cuma tadi wadahnya itu bekas santan sedikit. Jadi sekarang dimasukkan ke dalam adonannya sedikit demi sedikit ya. Konsistensi akhirnya kayak semacam santan agak kental gitu. Baiklah teman-teman, sekarang aku udah ada di dekat kompor karena kita mau masak. Pertama, siapkan dulu wajan atau panci ya. Lalu kita masukkan 700 ml air, lalu diikuti dengan 1 lembar daun pandan. Kita masak dulu air pandan ini sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita tinggal masukkan adonan putihnya ya. Kalau sudah tercampur semua air pandan dan juga bagian putihnya, ini harus terus diaduk dan langsung diaduk, kalau enggak nanti menggumpal loh ya teman-teman. Kalau sudah mulai kental, ini tidak boleh ditinggal. Ini aku udah ngomong di awal ya, dan apinya kecil banget. Tidak boleh terlalu besar apinya, karena teman-teman kalau bubur sumsum ini sekali gagal, dia akan menggumpal dan jadinya kurang bagus. Intinya nggak akan jadi bubur sumsum kalau misalnya dia nanti menggumpal terus gerinjel-gerinjel gitu. Kita tunggu bubur sumsumnya ini atau adonan yang berwarna putih sampai dingin sekali, baru nanti kita akan masukkan ke dalam kemasan. Tapi selagi menunggu, kita akan membuat cairan gula merahnya. Cairan gula merah teman-teman, kalian wajib pakai gula merah yang batangan seperti ini ya. Nah, gula merah batang ini kalian bisa beli di pasar karena biasanya di supermarket nggak jual. Tapi yang aku tahu kalau di Jawa biasanya gula merahnya bentuknya nggak balok. Kalau kita punya kan balok ya. Kalau di Jawa itu biasanya bentuknya akan bundar-bundar. Kalian juga bisa pakai seperti itu. Nah, gula merahnya ini akan kita cincang halus dulu. Kita hanya butuh 200 gram gula merah. Lalu nanti setelah itu kita harus siapkan adonan tepung maizenanya. Gampang banget bikinnya. Pertama kita pakai 1 sendok makan tepung maizena, lalu kita tambahkan dengan 2 sendok makan air, kita larutkan. Di dalam panci kita masak terlebih dulu larutan gula merahnya ya. Yang pertama kita siapkan air kurang lebih 250 sampai 300 ml, lalu kita tambahkan 1 lembar daun pandan. Kalau memang sudah mendidih baru kita tambahkan gula merah yang tadi sudah kita cincang-cincang halus sebanyak 200 gram. Aduk-aduk terlebih dahulu ya sampai dia agak kental dan semuanya larut dengan sempurna. Gulanya harus larut dulu baru kita bisa tambahkan maizena cairnya. Aku lupa ngomong teman-teman, kalau misalnya gula merah kalian di daerah kalian dirasa kurang manis, boleh banget dicampur gula lagi, gula pasir agar jauh lebih manis. Sekarang kita saring dulu gulanya supaya kotoran-kotorannya tidak masuk ke dalam gula yang sudah bersih. Jadi dulu ya teman-teman, waktu aku jualan di sekolah, itu lagi musim hujan, makanya banyak banget yang beli bubur sumsum ini. Nah, yang aku tahu ya, kalau misalnya di daerah kami, bubur sumsum itu dimakannya itu kondisinya anget-anget. Tapi aku juga lihat ada orang kemarin yang jualan takjil, dia itu bilang kalau misalnya bubur sumsum ini menurut dia lebih enak dimakan dingin-dingin. Nah, kalian tim mana nih? Tim bubur sumsum dimakan anget-anget apa dingin-dingin? Kalian komen di bawah ya nanti ya. Agak cemong-cemong ya, tapi nggak apa-apa bubur sumsumnya, soalnya nanti kan juga ketutupan sama gula, jadi tenang aja. Gulanya ini aku masukin tidak terlalu banyak ya, paling cuma 1 cm supaya nggak terlalu manis. Oh iya, ini jadinya tadi bubur sumsumnya sekitar 18 cup, 1 cup punya aku ini 120 ml ya. Terakhir cupnya tinggal ditutup, tutup yang rapet biar nanti ketika dibawa tidak tumpah.
Takjil ketiga dan jajanan yang nggak kalah gampang yang mau kita bikin adalah wingko babat. Dulu waktu aku kecil teman-teman, aku tuh suka ke daerah di Jawa Timur namanya Tuban. Dan setiap kita pulang dari sana, kita selalu beli yang namanya wingko babat. Cuma kalau dari Tuban, wingko babatnya tuh kayak lumayan besar. Mungkin diameternya segini ya, semangkok ini. Jadi lumayan besar, tapi aku mau bikin versi kecilnya. Jadi anak-anak nanti juga gampang kalau makan 2-3 kali gigit langsung beres, langsung habis. Pertama-tama kita bikin dulu larutan gulanya. Nah, larutan gulanya kita pakai panci. Pertama, kita masukkan ke dalam panci 50 ml santan cair bersamaan dengan 75 gram gula pasir. Kita aduk sampai gulanya larut ya, tidak perlu sampai mendidih. Kalau sudah larut semua gulanya, kita tinggal masukkan mentega 50 gram. Aduk sampai menteganya cair sempurna, lalu nanti kita angkat. Di dalam wadah besar kita tinggal masukkan 150 gram kelapa parut yang muda, diikuti dengan 90 gram tepung ketan, vanili bubuk setengah sendok teh supaya ada rasanya wangi-wangi gitu. Nah teman-teman, ini itu kita alternate ya, masukinnya mentega, lalu air kelapa, mentega dan air kelapa lagi. Tapi pelan-pelan ya masukinnya, jangan langsung semua supaya nanti kita bisa kontrol bagaimana adonannya jadinya seperti apa. Cetakan wingko babat seperti ini teman-teman, jadi bentuknya teflon, langsung ditaruh di atas api. Kalau kalian tidak punya dan kalian mau pakai, bisa pakai ring mold atau cetakan donat, nanti dimasukkan ke dalam oven. Nah, berhubung kita punya, jadi kita pakai. Ini tadi sudah dilapisi dengan mentega di segala sisi, jadi tidak lengket. Pastikan juga ya, kalian pakai pancinya yang non-stick. Kalau misalnya kalian nanti pakai ring yang ada donatnya, juga pastikan ring donatnya dilapisi dengan margarin terlebih dahulu. Nah sekarang ini akan kita taruh di atas kompor, kita panaskan sebentar, lalu masukkan adonan wingko yang sudah jadi. Di sini aku pakainya 2-3 sendok makan, tidak usah sampai terlalu tinggi, pokoknya kita isi kurang lebih 3/4 saja. Kalau sudah tinggal dibalik, pakai kira-kira aja ya kapan dibaliknya. Pokoknya kalau misalnya bagian bawahnya sudah sekiranya agak-agak keras, berarti sudah waktunya dibalik. Sudah dipotong bagian tengahnya, ini udah kayak kebuka gitu ya. Sekarang waktunya kita tutup seperti ini teman-teman. Jadi deh, kayak bunga kan dia bentuknya. Nah kalau sudah tinggal dimasukkan ke dalam mika. Ya. Sudah, dari sini. Tada, sudah jadi teman-teman wingko babatnya. Nah kita memang porsinya kecil-kecil karena mau kita jual 1000-an. Nah dan ini akan aku staples dulu semuanya. Total-totalnya jadinya kurang lebih 15 biji. Jadi ingat ya tadi kan aku bagi 2 teman-teman. Jadi sekitar 8 biji dibagi 2 jadinya 15. Tada, sudah selesai takjilnya teman-teman. Nah ini takjil-takjilnya yang mau aku jual. Nah yang ini yang kecil-kecil di dalam mika aku jualnya 1000-an. Dan untuk bubur sumsumnya rencananya aku jual sekitar 2000-an per cupnya. Nah untuk bubur sumsum jadinya tadi lumayan banyak, sekitar 17-18 cup ya. Untuk wingko babatnya jadinya 15 cup. Dan juga untuk yang ini kue mutiaranya jadinya sekitar 24 pieces. Jadi total-total ya ada lah ya 60-an gitu ya teman-teman. Jadi lumayan nanti bisa kita jual waktu berbuka puasa. Tada, udah jadi takjil-takjilnya teman-teman. Nah ini semua akan kita bawa jalan kaki untuk jualan keliling. Nah kita mau jualnya di desa-desa aja. Nah nanti kita bawa ini semua, semoga aja kejual habis. Hai teman-teman, jadi sekarang aku udah ada di luar. Ini dingin banget, aku salah pakai baju kayak begini doang ya. Nah ini aku udah ada di pedesaannya kanan kiri nih. Kalian bisa lihat desa semua. Ibu, ya, mau beli kue? Ya, ada takjil ini, ada wingko, ada bubur sumsum, ada kue ini, kue mutiara. Berapa satu? Ini 1000-an, ini 1000-an, ini 2000. Oke, ya. Gitu ambil ini satu. Ini 1000 tuh? Iya 1000. Iya. Ini tambah sabar ini. Oke, berapa itu? 4000. Oke.
Oke. Kebetulan Ibu juga ada uang 4.000 nih. Pas. Makasih, Ibu. Yeay. Yuk kita ketemu orang lain lagi, siapa tahu dia mau beli. Permisi. Permisi, Kakak. Mau beli ini, Kak? Mau beli takjil, Kak, Ibu? Nih, ini kami ada wingko babat, ada bubur sumsum, ada mutiara. Ini 1.000 harganya, yang ini 2.000. Ya, ya. Ini 5.000. Ya, ini pilih-pilih sahabat. Kakak, pilih-pilih. Campur juga boleh. Iya, ini ada bubur sumsum. Campur juga tidak apa-apa. Kurang 1. Iya, 5.000. 1.000. Begitu. Iya, ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kita lanjut teman-teman nyari target yang lain buat jualan. Coba ya, di sini ada toko nih. Ini kami ada jual takjil, Om. Iya. Iya. Om mau beli kah? Ini 1.000 harganya. Harganya 1.000. Ada wingko, ada mutiara, ada bubur sumsum. Om pilih-pilih so. Ya. Iya. Itu 2.000. Iya, ambil so, Om. Ini sudah. Oh ya, makasih ya, Om. Terima kasih banyak. Yeay, kita cari rumah berikutnya. Aku mau pergi ke toko. Siapa tahu ada yang mau beli di toko. Permisi. Permisi. Ibu mau ini beli takjil. Kami ada jual takjil. Berapaan harganya? Ini 1.000, Ibu. Yang ini 1.000, yang ini harganya 2.000. Iya, wingko babat. Itu wingko. Berapa seribuan? Iya, 1.000 semua. Ini ada yang sagu juga nih. Ini juga 1.000. Ya. Oke. 5.000. Iya. Laku, teman-teman. Puji Tuhan. Terima kasih, Ibu. Selamat berbuka puasa. Yuk kita lanjut ke tempat yang lainnya ya. Teman-teman, hujan di luar dan aku kehujanan banget. Aku sekarang berlindung di bengkel, di tokonya orang tepatnya, nggak tahu tokonya siapa. Nih, sampai basah semua takjil karena tadi aku jalannya hujan-hujanan. Masih banyak takjilnya, tapi ini udah hujan, kayaknya aku nggak mampu jualan. Tapi di sini aku lihat ada orang-orang kayak orang-orang bengkel gitu ya, tukang-tukang gitu. Kayak aku mau nawarin. Kami ada jual takjil. Harganya 1.002. Ini 1.000, ini 1.000, ini 2.000. Ini wingko, ini sagu mutiara. Mau Kakak? Oh ya, boleh. Ini. Maaf basah Kakak, hujan soalnya kami tadi. Berarti berapa itu? 4.000. Tidak mau kasih genap 5.000 saya kah? Oh ya, kasih genap 5.000 saya. Terima kasih. Terima kasih Tante. Kakak mau beli kah? Sama Sony. Mau? Oh ya, terima kasih. Ambil sudah. Ini harganya 1.000. Ini harganya 1.000, yang ini 2.000. Yang ini 1.000. Ya, ini 2.000, ini 1.000. Ya. Ini 1.000 tadi, terus ini 2.000. Ya, ini. Ambil sudah 5.000 nih. Ya. Terima kasih. Kurang 5.000. Iya, ambil lagi. Iya, ambil lagi. Ambil lagi, ya. Iya, ya. Ambil saya Kakak. Laris manis teman-teman, laris manis. Ini kita tinggal segini aja. Aku nggak tahu kita mau jual di mana lagi. Soalnya hujan banget. 5.000. Oh ya ini. Ambil Om. Ini 1.000-an. Berarti 1.000-an. Ini 2.000. Oh 2.000 berarti. Ya. Ininya 2. Iya, ini 1. Ya. Terima kasih. Hai mau beli? Oh ya. Ini ambil sa. Ini 2.000-an. Yang ini 1.000-an. Puasa Om kah? Puasa? Oh puasa ya. Selamat berbuka puasa. Ini 1.000-an, ini 2.000-an. Iya. Nah ini. Terima kasih. Iya. Ini. Iya.
Terima kasih Ome, terima kasih. Sisa segini teman-teman. Ini aku nggak mungkin mampu bisa jualan lagi sih jujur ya. Karena di sini hujan deras banget. Dan ini sisa ini 4. Terus sisa 2 ininya. Tapi nggak apa-apa, kita bawa pulang aja. Teman-teman, aku udah selesai jualan tapi hujannya belum kunjung rendah juga. Takutnya sampai rumah udah malam. Jadi lebih baik aku ngitung duitnya di sini aja ya. Ini duitnya berhamburan sih ini tadi. Aku nggak tahu. Ini banyak sekali, puji Tuhan ya, alhamdulillah, puji syukur, kita dapatnya banyak. Tadi sisanya nggak laku teman-teman, aku kasih aja buat mereka tadi buat tambah-tambahan, karena aku terima kasih banget, mereka hampir bikin sold out semua jualan aku, jadi aku kasih aja sisanya, tadi cuma sisa 4 biji sama 1 bubur sumsum. Sekarang kita coba hitung dulu ya, ini berapa. Wah, totalnya ternyata ada 67.000 teman-teman. Tadi aku kayaknya harusnya bener lah ya hitungannya ya. Totalnya 67.000 untuk jualan hari ini. Terima kasih yang udah beli. Oh ya, teman-teman terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga follow Instagram aku ada di bawah sini. Kalau misalnya nanti kalian mau ikut giveaway. Nah, kalau misalnya kalian nanti mau ikut giveaway, caranya gampang. Kalian tinggal hitung berapa emoticon yang ada di video ini. Emoticonnya ini ya teman-teman. Terima kasih banyak. Nanti kalian tinggal komen di bawah. Yang menang terpilih akan aku langsung DM di Instagram secara personal. Makanya follow Instagram aku biar kalian bisa aku DM nanti. Yang menang dapat 500.000 untuk 2 orang. Terima kasih banyak yang udah nonton. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dan bye-bye. Ketemu lagi nanti.